Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu SDN 1 Pojok Watu, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Pojok Watu, tak lupa yang selalu kami cintai dan kami banggakan anak-anakku kelas 6. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena atas limpahan rahmat dan karunia kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa melaksanakan kegiatan di siang hari ini dengan penuh semangat. Yang kedua, salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selalu kita nantikan syafaatnya nanti beliau kiamah, amin Allahumma amin. Anak-anakku dan Bapak Ibu Guru SDN 1 Pojok Watu, di pagi hari ini kita mengikuti kegiatan aksi nyata PKG PJOK tahun 2024, yaitu dengan tema cara mencegah perundungan atau bullying di lingkungan sekolah, yang nanti akan dipresentasikan oleh Bapak Sartono SPD, yaitu pada hari ini tanggal 5 September 2024. Sebelum presentasi dilaksanakan, mari kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Sartono, yaitu cara mencegah perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Kepada Bapak Sartono kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Sekolah. Selamat pagi anak-anak sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, pagi hari ini Pak Guru mendapatkan tugas membuat aksi nyata, yaitu berbagi praktek baik, yaitu tentang mencegah perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Karena dengan tidak sadar sering terjadi perundungan di sekolah, makanya anak-anak perlu sedikit berikan pemahaman atas perundungan itu. Jadi anak-anak nanti biar paham, nanti yang belum paham bisa melakukan tanya jawab untuk materi itu. Apa itu bullying? Anak-anak tahu nggak bullying itu apa? Nah, itu. Ya, bullying adalah suatu bentuk tindakan agresif yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan berulang kali dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain. Bullying bisa dilakukan secara fisik, lisan, maupun cara lain yang lebih halus seperti memaksa atau memanipulasi. Nah, bullying itu. Jadi mungkin seperti contoh, Bapak Guru beri contoh. Aku lagi konsolan dengan si A, itu termasuk perundungan atau bullying. Nah, itu kita laksanakan, tapi kita dengan tidak sadar, gitu ya. Itu bullying itu. Jadi anak-anak harus sekarang lebih peka lagi untuk mengetahui bullying atau perundungan itu. Jadi bagaimana kita sebagai siswa, apalagi anak-anak ini udah kelas 6, harus tahu. Jangan sampai itu terjadi. Anak-anak sadar nggak pernah melakukan itu? Nah, nggak sadar biasanya. Bullying adalah tindakan penindasan. Nah, itu yang sering kali dilakukan secara berkelompok pada suatu lingkungan, pada lingkungan sekolah. Kelompok yang melakukan bullying cenderung merasa berkuasa. Nah, merasa berkuasa. Iki aku kok. Dan menganggap anak lain lebih lemah dari mereka. Hal yang sama juga dapat ditemukan di lingkungan kerja atau tempat sosial yang lain, mungkin di masyarakat. Orang yang menganggap memiliki kuasa cenderung melakukan tindakan penindasan. Nah, kowe ra gelem ngancani aku, kok tak. Nah, itu termasuk bullying.
Itu jadi suatu penekanan. Adapun beberapa contoh yang sulit dideteksi tentang bullying adalah intimidasi, ancaman, dan pengucilan. Nah ini sering anak-anak itu pengucilan. Aku ora gelem berteman dengan si A, si B, si C. Aku bal-balan karo iki wae ra gelem karo Kenzo. Ya so ya. Nah itu termasuk bullying. Meski tidak meninggalkan bekas fisik, tindakan-tindakan bullying tersebut tetap berdampak negatif terhadap kesehatan mental korban. Akhirnya anak-anak yang dibullying tadi, yang di perundungan tadi merasa berkecil hati. Loh, aku kok nggak dikacani karo iki, akhirnya berkecil hati. Nah itu, ini tuh ya anak-anak paham belum? Itu bullying. Jadi seperti itu. Lah ini anak-anak harus paham penyebab bullying itu apa. Itu biasanya anak-anak itu atau seseorang atau kelompok itu keinginan untuk melakukan bullying tidak muncul dengan sendirinya. Faktor penyebab dapat berasal dari lingkungan keluarga, sosial maupun diri sendiri. Adapun beberapa penyebab seseorang melakukan bullying adalah sebagai berikut. Ini penyebabnya ini. Nah ini anak-anak bisa lihat. Nah ini penyebabnya itu. Jadi kadang-kadang kalian di rumah itu orang tua sering bertengkar, itu bisa menyebabkan bullying. Itu di rumah orang tua. Pernah nggak kalian di rumah melihat orang tua bertengkar? Atau tetangganya bertengkar, kakakmu sama siapa bertengkar? Itu bisa salah satu sebagai penyebab. Akhirnya yang menang seperti berkuasa. Terus yang kedua, yaitu pola asuh orang tua yang tidak sehat. Ya itu, tuh dibebaskan terlalu keras. Ada yang mungkin udah merokok, minum minuman keras, kurang perhatian, kurang kasih sayang. Akhirnya kalian di luar pengen diperhatikan berbuat yang tidak baik. Nah itu termasuk salah satu penyebabnya. Lah pernah menjadi korban waktu TK mungkin atau di kelas 1, kelas 2. Kalian pernah menjadi korban bullying, akhirnya dendam. Aku biar di bullying atau di bullying oleh Ajam. Aku kelas 6, aku dendam karo musuhku. Atau kalian di bullying dengan kelas yang atasnya. Kelas atasnya sudah lulus. Akhirnya kamu dendam, adik kelas 2 bullying genting ya, kelas 1, kelas 2 itu salah satu bisa penyebabnya. Lah itu memiliki rasa percaya diri yang rendah, itu jadi kurang pede, terus sulit dalam bersosialisasi, menyendiri, itu terus cemburu dengan orang lain. Nah cemburu bukan hanya masalah cinta loh ya, kamu ini ada cemburu masalah cinta, cemburu aku ora dikancani si A, aku ora dicari Anora, aku ora dicari itu kok Kenzo gak ditemenin, akhirnya cemburu aku, bagaimana aku bisa seperti dia, akhirnya seperti itu. Terus ingin diterima dalam pergaulan, itu. Dan selanjutnya pengaruh dari orang-orang sekitarnya untuk ikut melakukan bullying. Nah, teman-teman melakukan bullying ikut-ikutan. Ya pengaruh dari game atau tontonan yang tidak sesuai. Contoh kamu melihat TV yang tontonan dewasa, mungkin perang-perangan, geng-gengan, akhirnya apa kelompok-kelompokan, bisa pernah terjadi nggak sekolah kita? Nah itu jangan sampai terulang lagi seperti itu. Karena melihat TV atau media sosial, merasa lebih baik dengan menggunakan kekuatan fisik untuk melampiaskan amarah atau balas dendam. Awake Ajam gede kok. Akhirnya Kenzo cilalah apa nih iki. Nah, dibullying akhirnya disuruh apa? Disuruh beli makan kon jajakne. Dikon dikoke apa lah, itu termasuk bullying atau perundungan itu.
secara tidak sadar. Selalu ingin mendominasi dan berkuasa atas orang lain. Nah itu. Jadi yang pengen bal-balan, yang pengen jadi kapten, yang pengen olahraga, pengen mimpin, boleh, tapi tidak boleh menekan. Karena seorang pemimpin juga diperlukan di suatu pertandingan. Hanya tidak bisa mengontrol diri. Nah itu. Bullying secara fisik. Nah ini. Bullying secara fisik adalah bullying yang dilakukan secara fisik biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti memar. Adapun beberapa contoh tindakan bullying yang secara fisik adalah mungkin memukul, menendang, menyekik. Nah, pernah lihat nggak di media massa? Ada di sekolah pertengkaran seperti itulah. Itu contoh yang tidak baik, jangan ditiru anak-anak itu. Terus selain melukai tubuh seseorang, perusakan barang berharga juga termasuk jenis bullying fisik yang dilakukan secara tidak langsung. Seperti contoh merusak sepeda motor, mencoret-coret tembok, merusak sepeda, merobek buku teman, ya, mengotori tasnya, bajunya, itu termasuk bullying. Karena nggak sadar, ya belum tahu, itu termasuk bullying di situ itu. Nah ini yang biasanya sering terjadi di anak-anak itu, bullying secara lisan. Nah lisan, verbal itu biasanya terjadi. Itu tindakan bullying ini juga bisa dilakukan secara lisan seperti menghina, mengejek, mengolok-olok orang lain meskipun tidak meninggalkan luka yang terlihat secara fisik. Bullying secara lisan ini merupakan jenis pelecehan yang ditargetkan yang pada akhirnya dapat berujung pada tindakan kekerasan fisik. Ece, Allah. Kadang-kadang kita secara sadar manggil nama orang tua. Keco contohnya bapaknya Parno, lah Parno. Nah itu termasuk bullying. Mungkin bapak bisa sopo manggil nama orang tuanya, itu nggak boleh, ya. Diingat, itu termasuk bullying secara lisan atau verbal. Terus sebagian orang bullying verbal dinilai lebih berbahaya dari bullying fisik. Karena tipe bullying ini dapat menghancurkan harga diri dan citra diri korban. Kata-kata menyakitkan yang ditujukan untuk korban bisa membekas hati dalam waktu lama dan mempengaruhi kesehatan jiwa. Mungkin anak-anak berapa minggu ini pernah mendengar bahwa ada dokter yang bunuh diri di Semarang karena dibully oleh senior-seniornya. Itu dokter muda koas itu di Semarang itu terjadi. Itu sudah lulus, sudah dokter muda, mau jadi dokter mau jadi dokter senior, itu dibully dengan seniornya. Kalau membelikan ini, disuruh ini. Nah itu verbal pertama. Akhirnya karena dia hatinya kecil nggak kuat sampai terjadi bunuh diri. Nah itu jangan sampai terjadi. Itu contoh-contoh yang tidak baik anak-anak. Jadi contoh tadi memanggil nama orang tua itu juga tidak boleh. Nama bagus-bagus, Kejo dipanggil Bagong, boleh nggak? Nah, Anton dipanggil Gareng, Pek Tinggi dipanggil Gareng, jangan. Karena nama itu adalah titipan dari orang tua. Namanya Anton dipanggil Anton, ya. Gitu. Jadi dipanggil Anora, dipanggil Anora ya bagus juga. Panggil sesuai nama panggilannya yang bagus gitu. Terus ini ada lagi yang ketiga, bullying secara sosial. Bullying yang kan secara sosial biasanya tidak mudah dideteksi. Maka dari itu jenis bullying ini sering dikenal sebagai penindasan terselubung. Nah, ditindas terselubung. Tujuannya adalah untuk merusak reputasi seseorang dalam lingkungan sosial. Adapun contoh-contoh bullying secara sosial adalah menyebarkan kebohongan atau gosip tentang seseorang. Nah, Anton orang ngopo-ngopo Anton ini aku ngerti nyolong PTA Mbak Parno, kosopo lah itu. Padahal tidak melakukan. Tujuannya apa? Biar teman-teman tidak mau berteman dengan Anton. Anton ini loh, waktu jajan kayak jikue telu ngomongnya ngomong loro.
Jadi itu, jadi secara nggak sadar sosial bahwa bullying secara sosial itu juga ingin menjatuhkan temannya atau kawannya yang lain. Walaupun itu dengan pelontaran lelucon untuk mempermalukan, menghina orang lain tadi, seperti manggil nama orang tuanya atau manggil wadanane, tapi yang tidak baik. Tuh, mendorong orang lain di sekitar untuk mengucilkan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya contoh Kenzo nggak ditemenin, nggak diajak main bola, akhirnya bully secara sosial. Tatapan sinis yang ditunjukkan untuk mengintimidasi secara halus. Contoh, Kenzo baru datang langsung tempat lagi. Akhirnya Kenzo mau lewat sini nggak berani lewat belakang. Itu ya, itu ancamannya seperti itu. Lah ini ada lagi bullying di internet. Nah, bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan kepada seseorang melalui teknologi digital. Nah, jadi kamu udah kenal WA, udah kenal TikTok kenal WA, buat itu untuk menjatuhkan temannya. Nah, dihindarkan, itu salah satunya itu. Mungkin mengirim gambar jelek, mungkin gambar Anton Jartan dibuat jelek, dikirim di media massa. Jadi untuk menyebarkan aibnya seseorang atau temannya. Jadi itu. Jadi hati-hati kita menggunakan media massa atau video. Karena ada tuntutannya nggak? Ada tuntutan hukum nggak? Karena kamu mengedarkan berita atau gambar atau video yang tidak benar, itu kalian bisa dihukum. Undang-undangnya itu ada, hukumannya minimal 4 tahun itu ada, itu undang-undang ITE. Jadi hati-hati ya. Jadi yang sudah megang HP, WA di rumah, hati-hati menggunakan media sosial. Lanjut, next. Nah ini, anak-anak, cara mengatasi bullying yang pertama yaitu lebih dekat dengan anak, dengan adik, dengan teman ya. Jadi berteman juga boleh pilih-pilih ya. Itu pola asuh orang tua memiliki peran penting di sini dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan emosional anak. Mulailah mendekati anak dan cobalah membangun hubungan komunikasi yang lebih baik. Hal ini juga akan mendorong anak untuk terus mau menjadi lebih terbuka sehingga orang tua dapat mengidentifikasi sumber masalah yang berujung pada tindakan bullying. Nah ini mungkin rekan-rekan Bapak Ibu guru, mungkin di rumah bagaimana kita cara mengelola, cara mengasuh anaknya, terus bagaimana Bapak Ibu guru di sekolah juga jangan sampai membeda-bedakan siswanya. Jadi kita sama, kita di sini bahwa anak-anak kita, siswa kita sama mendapatkan hak dan kewajibannya di sini. Mungkin mengajari anak atau siswa untuk mengendalikan cara mengendalikan stres. Kadang-kadang anak-anak itu kebanyakan PR atau kebanyakan tugas stres, perlu refleksi, perlu nggak? Nah, kadang-kadang makanya Pak Lulu lihat, wah ini kebanyakan mati di kelas olahraga, ayo kita ke lapangan. Kalau ada waktu kita ke kolam renang, fresh nggak kalau kita melakukan itu? Karena kamu setelah beban belajar di kelas, makanya Pak Guru jarang di kelas pembelajaran di kelas Pak Guru PJOK itu ngajak keluar, diajak jalan ke lapangan, diajak kemana kita olahraga. Tujuannya biar pikiran kita fresh, pikiran kita sehat lagi, maksudnya sehat lagi biar bisa kita seandainya kita gayung itu penuh bisa kosong lagi, nanti bisa diisi dengan air yang baru lagi, seperti itu contohnya. Jadi tidak bingung. Yang ketiga, mengawasi penggunaan gawe atau gawe pada anak. Jadi Bapak Ibu guru bisa mengawasi untuk pemakaian alat elektronik di anak-anak. Jadi bisa mengurangi terjadinya bullying. Jadi kita pantau apa sih yang dibuat anak-anak. Mungkin kalau anak-anak bawa HP ke sekolah, perlu waktu pembelajaran pakai HP, Bapak Ibu guru bisa mengecek apa sih isi kontennya anak-anak.
Aplikasinya apa sih yang sering dibuka? Tujuannya apa? Biar anak-anak tidak terjadi hal negatif. Kok ngerti-ngerti baik saling bully di grup. Karena kita ada grup kelas, tidak boleh ya. Jadi tidak boleh menggunakan hal negatif. Terus mendisiplinkan anak tanpa kekerasan. Nah, seperti Bapak Ibu di sekolah itu jangan sampai ya kita sekarang kurikulum merdeka menggunakan kata-kata kasar saja, tidak boleh menghukum aja, tidak boleh di luar kesepakatan kita menghukum anak, tidak boleh. Nah, tapi dengan kesepakatan mungkin terlambat, tidak mengerjakan tugas, nanti sesuai kesepakatan dilaksanakan tugasnya apa, gitu. Mungkin lagi. Nah ini cara mencegah bullying, yaitu terjadi bullying dengan oleh kepada anak atau siswa dapat menerapkan hal seperti mengajari anak tentang arti bullying. Nah, hari ini Pak Guru menyampaikan, kalian mungkin yang kemarin perundungan ini apa sih bullying itu apa nggak tahu. Sekarang tahu, kita memanggil nama anak dengan nama orang tuanya aja sudah termasuk bullying. Itu tidak boleh. Aku nggak mau berteman dengan Ajam, aku bertemannya dengan Keju aja. Nah, terus temennya diajak berteman dengan Keju, akhirnya Ajam nggak punya teman, itu termasuk juga bullying. Anak-anak harus bisa lebih paham. Gimana anak-anak? Bullying dikit-dikit tahu ya apa itu bullying, apa itu perundungan. Jadi anak-anak bisa paham bahwa hal itu baik nggak dilaksanakan, boleh nggak? Nah, tapi pernah melakukan itu nggak? Pernah kan? Karena belum tahu bullying itu apa sih, belum tahu. Sekarang tahu, besok harus tidak boleh dilakukan. Nah ini yang kedua, membangun rasa percaya diri pada anak. Bullying bisa terjadi karena rasa percaya diri yang rendah. Untuk itu cobalah bangun rasa percaya diri anak atau siswa dengan mendorongnya melakukan hal yang positif disukai di sekolah. Seperti contoh, dukung anak untuk mengembangkan kemampuan musiknya dengan mengikuti klub musik atau kegiatan olahraga di sekolah. Seperti anak-anak main barongan, saya Pak Guru senang. Seperti apa? Habis main, barang-barangnya alat-alatnya dirapikan. Jadi Pak Guru nggak melarang, itu ada gamelan anak-anak main seperti itu, tapi pas istirahat silakan. Tapi setelah main, setelah menggunakan alat olahraga, alatnya dikembalikan di tempatnya, jangan ditinggal sembarangan. Menjadi contoh yang baik kepada anak atau kepada siswa lain. Jadi bagaimana Bapak Ibu Guru, bahwa kita sebagai suri teladan yang memberikan contoh bahwa mana yang boleh, mana yang tidak untuk siswanya, dan siswanya bisa melihat temanku mana sih suka bullying. Kalau seandainya kamu dibully dan kamu merasa minder, konsultasi dengan Bapak Ibu Guru di sekolah ya. Silakan konsultasi. Pak, saya kok terjadi seperti ini. Nanti yang menyelesaikan Bapak Ibu Guru ya. Jangan sampai terjadi bullying atau pertengkaran di sekolah. Mungkin itu materi mencegah perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Mungkin anak-anak sudah paham nggak bullying? Ada pertanyaan nggak mungkin? Nah, tadi sudah jelasan Pak Guru bahwa bullying itu secara tidak sadar sering kita laksanakan, ya. Nah, jadi kamu mengolok-olok teman, nilainya jelek, kamu olok-olok, pernah terjadi loh. Wah, aku dapat 8, kamu cuma dapat 4. Jangan olok-olok, tapi dibantu. Bagaimana teman itu bisa mendapatkan nilai baik, kita bantu. Nah, mungkin setelah Pak Guru berikan sedikit pengertian tentang bullying ini, dapat menambah ilmu atau pengetahuan anak-anak supaya ke depan di sekolah kita tidak terjadi, khususnya di kelas 6. Terus ilmu ini perlu ditularkan ke kelas 5 sampai kelas 1 sampai kelas 5. Kalian di sini paling besar. Kalian kakak tertua di sini, ya. Jangan sampai terjadi bullying di sekolah kita. Itu mungkin itu presentasi
tentang pencegahan perundungan dan bullying di lingkungan sekolah, khususnya di SDN 1 Pojok Batu. Semoga di sekolah kita tidak terjadi bullying atau perundungan sehingga menyebabkan hal-hal yang kurang baik itu. Mungkin itu sedikit dari Pak Guru, dari Pak Guru. Mungkin seandainya kurang lebih ada kesalahan dari Pak Guru, kami mohon maaf. Seandainya nanti ke depan kok ada yang tadi Pak Guru sampaikan, Pak Guru beri contoh itu terjadi di sekolah kita atau di kelas kalian, silakan hubungi Pak Guru, Bu Guru. Kita konsultasi, kita selesaikan dengan baik supaya sekolah kita menjadi nyaman, aman, dan berprestasi. Nah kemarin siapa yang lomba kemarin? Ikut lomba, alhamdulillah. Ada yang lomba juara 1, lomba nyanyi duet ya Islami. Yang apa? Nah, bisa lolos tingkat kabupaten, kecamatan, kemarin kecamatan, besok tingkat kabupaten. Itu salah satu prestasi yang perlu dibanggakan. Tepuk tangan buat orang yang juara kemarin. Wah, alhamdulillah. Nah, kita alhamdulillah di sekolah kita mendapatkan 6 piala untuk yang juara 1 mewakili Kecamatan Sambong ke tingkat Kabupaten Blora. Mungkin itu salah satu hal yang terbaik untuk kita tampilkan ke depannya. Mungkin itu, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan bagi anak-anak ataupun bapak ibu guru yang ingin mengajukan pertanyaan. Monggo silakan. Ada yang mau tanya? Mungkin ada yang mau tanya? Bullying yang apa? Ada nggak? Kita mau tanya bullying? Sudah paham? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pertama-tama saya sebagai guru kelas rendah ya Pak ya, di mana kelas rendah itu banyak yang menurut bahasa Jawanya geng-gengan. Banyak kalau yang pakai yang ada yang temannya ojo dikonconi adalah sudah saya tegur, jangan itu tidak baik. Tapi namanya anak kelas rendah itu masih suka geng-gengan Pak, kadang nangis, kadang nanti mengolok-olok. Lah itu solusinya buat saya terutama kelas rendah itu bagaimana nih Pak? Kalau kelas tinggi kan mungkin bisa dikasih penjelasan sudah bisa menerima, tapi kan saya kelas rendah itu harus lebih bagaimana supaya bisa diterima dengan anak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bu Rika yang mengajar di kelas 2. Ya, emang di kelas rendah itu penanganannya beda, Bu. Jadi di samping kita memberikan pengertian di kelas, kita bisa koordinasi dengan orang tua. Jadi kita koordinasi dengan orang tua, terjadi seperti ini, bagaimana penanganannya. Pertama kita konsultasi dengan orang tua, bagaimana biasanya di rumah. Setelah kita tahu biasanya di rumah, nanti kerjasama dengan orang tua, dengan lingkungan, mungkin Bu Guru bisa kerjasama dengan rekan kerja. Jadi jangan sampai masalah itu diselesaikan sendiri, tapi diselesaikan bersama-sama. Nanti akan ada solusinya. Jadi seperti geng-gengan itu nggak hanya di kelas 1, kelas 2 Bu, di kelas tinggi pun juga terjadi, di olahraga pun juga terjadi Bu. Jadi kadang-kadang kalau mau olahraga itu nggak mau kelompok ini sama ini seperti, tapi kalau saya biasanya itu kalau di olahraga tetap saya satukan, jadi bahwa tidak membeda-bedakan. Di kelas rendah bisa tadi koordinasi dengan orang tua, dengan rekan kerja, dan juga kita kasih pengertian sedikit
demi sedikit ke anak itu, bahwa itu tidak baik. Itu memang sering terjadi. Kok kadang-kadang kita jalan baris itu aja nggak mau kok gandengan sama si A, si B, si C. Tapi tetap bagaimana kita sebagai guru bisa meyakinkan bahwa kita itu sama di sini. Jangan sampai terjadi perundungan atau bullying secara sosial tadi. Nah, itu termasuk secara sosial. Itu mungkin itu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin akan disampaikan. Ya, ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Ya, silakan. Mengajukan pertanyaan. Baik, kalau tidak ada sekiranya cukup kegiatan di siang hari ini tentang cara menjaga perlindungan atau bullying di lingkungan sekolah. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Sartono tadi bermanfaat bagi anak-anak, bermanfaat bagi anak-anak, bermanfaat bagi kita semua, Bapak Ibu guru, bermanfaat bagi anak-anak, bermanfaat bagi kita semua, Bapak Ibu guru dan warga sekolah yang lain. Dan semoga kondisi di sekolah kita, kondisi lingkungan sekolah kita selalu kondusif dan komunikatif serta bisa menghindari adanya perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Semoga kerukunan di antara kita, siswa, guru dan semua warga sekolah selalu terjaga dan terjalin dengan baik sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran baik Bapak Ibu guru maupun anak-anak dan bisa belajar dengan nyaman. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan sebagai moderator. Dan mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan anak-anak semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.